Oke, peraturannya sama ya, seperti yang kemarin-kemarin. Bukan yang kemarin-kemarin. Yang dijelaskan sama Pak Galih, kalau kalian harus on cam. Ya, kalaupun kalian off cam, kalian harus minta izin dulu melalui chat. Ya, supaya terrekord sama kalian. Oke. Kemudian, karena ini pertemuannya yang tidak terjadwal ya, maka ini pakai Zoom Ibu. Ibu cuma 40 menit. Ya. Jadi sebisa mungkin kalian akan ada Zoom terjadwal. Zoom terjadwal kalian harus mengikuti ya. Harus mengikuti dan itu kuota kalian harus siap. Dan sampai saat ini belum turun kuotanya ya. Jadi mohon bersabar. Ibu juga lagi bersabar ini. Ini pakai WiFi kampus nih. Soalnya nggak ada, udah jadi fakir kuota sekarang. Jelas suaranya Ibu ya? Jelas, Bu. Nah, ya, jadi ya kita memaklumi ya. Tapi ya paling tidak kalian harus berusaha hadir di Zoom yang terjadwal. Ya. Karena Zoom ini nanti Ibu akan bikin video, kemudian Ibu nanti akan share materi. Sering-sering rajin-rajin cek di e-learningnya kita. E-learning PNC ya. Kita pakai e-learning utamanya itu. Walaupun ada classroom, nanti Ibu ganti yang mata kuliah yang kemarin kita, yang algoritma, nanti Ibu ganti jadi teknik digital ya. Ya itu ini alternatifnya kita. Kemudian apa lagi ya? Sama seperti mata kuliah yang dijelaskan yang lain sama Pak Gali ya. Peraturannya sama, 10 menit keterlambatan ya. Kemudian untuk Zoom terjadwal kita itu karena kita 3 SKS, maka kita 3 jam. Beberapa tadi ada yang kelas A, ada yang anjlok kuotanya, langsung sekali habis. Jadi pastikan pada saat Zoom terjadwal, kalian kuotanya cukup ya. Ya, seperti itu. Kuotanya harus cukup. Kalau yang ini tidak terlalu memberatkan ya. Ini kita ngadakan Zoom ini yang tidak terjadwal seperti ini untuk kalau ada pertanyaan ya. Oke? Jadi kalian boleh meminta. Misalnya kalau ada yang kurang jelas di materi videonya Ibu nanti yang Ibu buat, kalau ada yang tidak jelas, silakan kalian kontak Ibu. Bu kita, tapi berdasarkan jadwalnya kita ya. Jangan di luar jadwal, misalnya malam, Ibu nggak mau ya. Ya, tolong dikondisikan. Kemudian untuk sekilas untuk mata kuliah kita yang teknik digital, ini banyak ngitung ya. Jadi kalian tetap harus bawa buku catatan, pulpen pastinya, kalkulator. Pakai kalkulator biar cepat ya. Nanti ujian pun kalian pakai kalkulator nggak apa-apa. Oke? Kemudian ujian UTS sama UAS, sama tugas, kuis ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sekilas tentang pelaksanaan teknis kuliahnya kita? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tambahan lagi ya. Kalian nanti pasang NIM-nya kalian, 3 digit terakhir NIM-nya kalian. Kemudian nama. 3 digit terakhir NIM-nya kalian. Kalian ganti nanti nama kalian ya. Ini karena kuliahnya online, jadi Ibu jadi kurang hafal nama kalian. Paling nanti yang Ibu hafalin cuman ketua kelas. Oke, sekarang waktunya kita masuk ke materi. Mau langsung lanjut ke materi apa enggak? Karena terus terang materi kita agak banyak. Materi kita 3 SKS. 3 SKS itu banyak. Berarti bebannya agak berat ketimbang yang 2 SKS. Mau langsung masuk ke materi? Udah bunek belum? Jam 1 Boleh belajar. Bu kalau mau langsung masuk materi.
Oke. Dan gue mana anjing? Ya, fix. Tolong. Baru pengantar, santai. Nanti pertemuan resmi, yang pertemuan Zoom terjadwal, kita ngitung. Oke? Biar tidak banyak waktu kita terbuang ya. Nanti Ibu upayakan setiap pertemuan kita ada 16 kali pertemuan kayaknya. Kalau bukan 16, 18. Maksimal 18. Paling tidak 16 kali pertemuan ya. Idenya utarakan uang. Anjir. Oke. Sistem digital atau teknik digital ya. Oke, ada yang pernah di sini ada alumni SMK nggak? Ada alumni SMK nggak? Wah, Ada, Bu. oke, berarti udah ngerti yang namanya sistem digital ya? Sistem digital atau teknik digital? Nggak ada, Bu. Habib. Kamu SMK-nya SMK perhotelan, Po? Tulisannya mesin, Bu. Habib akuntansi, Bu. Oh, akuntansi. Masya Allah, indah sekali dunia ini ya. Kamu harus banyak belajar berarti. Nggak apa-apa. Iya, Bu. Siap, Bu. Siap. Oke, digital. Ya, paling tidak kalian pernah dengar kata digital itu apa? Pernah dengar kata digital? Digital. Sistem digital Ya. deh. Sistem itu seperti apa? Sistem itu seperti apa? Sistem itu kayak apa? Pengantar aja. Ayo kita mulai dari ketua kelas. Sistem itu apa? Ya sepemahaman kamu aja lah. Tidak harus benar. Enggak, Ibu. Kurangin kok nilai. Sistem itu apa? Di mana kalian dengar kata-kata sistem? Ibu kayak Komputer. tembak. Aplikasi, Bu. Aplikasi apa? Kalau misalnya Ibu bilang sistem pencernaan itu apa? Aplikasi pencernaan. Sistem pencernaan kamu terdiri dari apa? Roda. Sistem pencernaan kamu terdiri dari apa? Organ-organ, Bu. Organ apa? Spesifik dong. Pakai hidung kamu makannya, pakai kuping. Pakai apa? Mulut. Pakai mulut. Terus Mulut, lanjut apa lagi? Kerongkongan. Apa lagi? Lambung. Terus? Usus halus. Hah? Usus halus, usus besar. Oke. Kamu sebutin sistem pencernaan apa sistem ekskresi itu? Iya, Bu. Iya. Ibu bertanya, kamu malah nanya lagi. Oke, ya pokoknya kalian mengerti lah ya, yang namanya sistem itu seperti apa. Nah, sistem itu kan terdiri dari apa-apa aja. Terdiri dari apa-apa, organ-organ yang itu, organ-organ yang kalian sebutin tadi. Kemudian mereka bekerjanya sendiri-sendiri atau kerjasama? Kerjasama. Kerjasama, Sendiri. Bu. Kerja sendiri-sendiri. Kerjasama atau kerja sendiri? Sendiri. Mulut dibantu sama lambung nggak? Kerjasama, Bu. Kerjasama, Bu. Apa? Sama. Ya sama apa kerja sendiri-sendiri? Ya, memangnya mulut dibantu sama lambung nggak ya? Sendiri, Bu. Ibu nanya, menurut kamu kerjanya bersama apa kerja sendiri? Sendiri. Ya bekerjanya sendiri. Untuk apa?
Untuk apa? Untuk menghasilkan satu tujuan yang sama. Ya. Ya. Jadi dia di situ ada sistem antrian. Jadi kamu ngunyah dulu. Masukin dulu ke mulut, kemudian dikunyah. Nggak mungkin kamu telan bulat-bulat terus di lewat lambung, terus dari lambung kamu muntahin lagi, terus kamu kunyah. Itu kan nggak kayak gitu kan. Itu kamu bukan hewan memamah biak atau sapi yang harus dikunyah dulu, muntahin, terus kunyah lagi. Bukan kayak gitu ya sistemnya kita. Ya, jadi mereka ini kerjanya sendiri. Tapi di situ ada sistem antrian. Ya, tujuannya apa? Untuk menghasilkan makanan yang lembut untuk bisa diserap sama tubuh kalian. Dari situ kalian bisa ngambil maknanya sistem itu untuk apa sih? Sistem itu apa nih? Udah bisa nggak? Udah bisa belum? Maknanya sistem itu apa? Penyusun, Bu. Hah? Penyusun. Penyusun apa? Penyusun apa? Ya, organ-organ. Ya, organ, komponen. Organ ya bagian manusia. Karena kita di Iya, elektronika, berarti kita pakainya komponen. komponen. Komponen yang bekerja, tapi ada sistem antriannya. Saling berhubungan. Ya, saling berhubungan. Betul sekali. Apalagi? Untuk menghasilkan tujuan yang sama. Gerak. Ya. Oke. Saya rasa bisa kalian simpulkan ya. Itu Ibu Ya, maunya kalian tuh paham apa yang kalian pikirkan ya. Dibahasakan apa yang kalian pikirkan. Jadi jangan cuman menghafal. Kalau kalian lihat kamus sistem adalah itu bisa. Tapi kalau kalian paham maknanya, walaupun kayak gimana diputar-putar, nanti kalian bisa membahasakannya. Oke, sistem digital. Nah, di sini ada sistem digital itu seperti tadi ada yang kalian bilang tadi ada jam digital, jam analog. Nah, di jam itu sendiri bisa dibilang seperti sistem. Jam itu kan ada jarum jam dan ada beberapa komponen-komponen di dalamnya biar dia bisa muter. Ya, ada program yang dimasukkan supaya dia bisa berputar. Ya, ada analog sama digital. Ya, betul sekali ada analog sama digital. Lawannya digital adalah analog. Ya, analog yang masih berputar secara manual, kemudian digital yang sudah udah menggunakan mesin. Oke? Oke. Di sini ada beberapa istilah-istilah yang kalian harus hafalkan, ya. Jadi pas waktu kalian SMA, kalian menghafal, sekarang udah mahasiswa, udah di atasnya siswa, kalian harus menghafal, kemudian menggunakan, kemudian mengaplikasikan. Oke? Jadi sekarang kalian hafalkan istilah-istilah ini. Bit itu apa? Bit adalah binary digit. Binary itu artinya biner. B itu 2 ya. Kemudian ada, berarti kita kalau pakai bit, berarti ada bilangan yang kita pakai adalah ada 2 bilangan ya, 0 dan 1. Kemudian adalah byte, panjangnya 8 bit, berarti ada 8 bit yang seperti ini. Kemudian ada digital, sistem elektronika yang bekerja berbasis bilangan biner. Kemudian ada digit, kemudian ada data, kemudian ada display. Nah, display seperti ini. Ini analog, yang sebelah kiri adalah analog, yang sebelah kanan adalah digital. Kemudian ada gerbang-gerbang logika. Nanti gerbang logika itu berhubungan dengan IC. Itu nanti akan kalian pelajari di prakteknya ya. Jadi mata kuliah ini ada prakteknya. Sekarang teorinya, kita teori 6 minggu ya. Dan itu harus sudah tercukupi semuanya. Kemudian ada input, ada kata, nibble, output, program, kemudian di sini juga ada programnya, tapi nggak seperti algoritma, nggak.
Kemudian ada rangkaian logika. Karena ada rangkaian logika, otomatis kita ada penjumlahan, ada pengurangan, kemudian nanti kita juga bikin kalkulator sederhana, kemudian ada penyederhanaan rangkaian logika. Kalian maksudnya penyederhanaan rangkaian logika itu seperti ini. Dulu kan komputer gede banget kan, kalian udah pernah tahu kan, komputer gede banget. Nah, komputer itu terdiri dari rangkaian-rangkaian logika. Nah, kemudian rangkaian logika itu karena dirasa terlalu besar, makanya disederhanakan. Makanya sekarang jadi komputer tuh dikit-dikit kecil-kecil sekarang. Karena rangkaian logikanya udah dikecilin. Kemudian ada sistem bilangan, ada tabel kebenaran. Oke, ini nanti kalian hafalkan, nanti Ibu bagikan materinya ya. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk sinyal. Ada sinyal analog. Sinyal analog itu seperti gelombang sinus atau segelombang kosinus. Ini siapa yang coret-coret ini? Devan nih. Kemudian ada sinyal digital. Sinyal digital itu kayak kotak-kotak seperti ini. Ini adalah sinyal digital yang ini. Ya. Oke. Untuk interpretasi nilai logikanya bilangan digital, sistem digital, itu ada biner 1 sama 0. 1 itu berarti ada tegangan, sementara 0 itu tidak ada tegangan. 1 itu berarti hidup, kemudian 0 mati, atau bisa berarti 1 itu datang, atau on, atau saklarnya tertutup. Kalau saklarnya tertutup kan bisa terhubung semuanya ya, tapi kalau saklarnya terbuka berarti tidak terhubung. Oke, nanti juga ada kita menggunakan IC, jadi kalian juga harus hafal IC-nya. Kemudian di sini ada karakteristik logika. Ada VCC, tegangan catu. Ini nanti berhubungan nanti pas kalian praktikum. Ada VOH, tegangan keluaran tinggi maksimum. Ada VOL, tegangan keluaran rendah maksimum. Kemudian ada VIH, tegangan input maksimum. Kemudian ada VEL, tegangan input rendah maksimum. Oke, jadi ini nanti yang akan kalian pakai di praktek. Oke, di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya teknik digital itu apa aja. Yang pertama itu kelebihannya, rangkaiannya lebih mudah dirancang, akurasinya lebih tinggi, kemudian dapat diprogram. Kemudian rangkaian digital itu lebih tahan terhadap gangguan. Kemudian lebih banyak rangkaian digital dipublikasikan dalam suatu kemasan IC. Jadi rangkaian digital itu bisa dimasukkan ke dalam IC. Kemudian pada alat ukur lebih mudah dibaca. Dan ini bisa kalian baca sendiri ya. Dan ini udah kalian paham. Oke. Oke, di sini juga ada soal-soalnya ya. Nanti Ibu kasih ke kalian, nanti kalian kerjakan ya. Oke, lanjut ke bab 2. Sistem bilangan. Oke, sistem bilangan. Sistem bilangan. Di teknik digital ini kita mengenal 4 sistem bilangan. Yang pertama itu desimal. Desimal itu Ibu tidak akan menjelaskan lagi, soalnya kalian pasti udah ngerti. Bilangan desimal itu bilangan yang kalian pelajari seperti kalian pas waktu SD, SMP, SMA. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normal semuanya. Ya. Seperti yang biasanya kalian ketahui. Nah, seperti ini contohnya ya. Bilangan desimal. Atau bilangan berbasis 10. 10 karena jumlahnya dari 0 sampai 9 itu 10. Oke. Nilai bilangan desimal seperti posisinya seperti ini. Ya. Yang ini posisi sebelah kanan adalah MSD, most significant digit. Artinya bobot dengan bilangan digit terbesar, ya. Yang ini MSD. Sementara yang ini adalah LSD, least significant digit.
bilangan dengan bobot terkecil. Misalnya, ada contoh di sini, 123. Maka dia sama dengan 1 dikali 100 tambah 2 kali 10 pangkat 2 tambah 3 kali 10 pangkat 1. Sebentar, Ibu. Sama ore-orean ya. Jadi kalau mau dijabarkan, Ibu pakai ini Excel dulu ya. Oh, kenapa kayak gini? Kalau tiba-tiba mati sendiri berarti kuota Zoom-nya habis ya. Kita cuma 40 menit, tapi sebisa mungkin nanti Ibu apa lagi namanya? Bisa. Sebentar. Oke, misalnya ya, sebentar Ibu share screen lagi. Jadi 123 kalau kita jabarkan 123 desimal ya. Itu bisa berarti 1 kali 10 pangkat 2. Sorry. Pangkat 2 itu pangkat ya. Tambah 2 kali 10 pangkat mana sih? 1 tambah 3 kali 10 pangkat 1. Oke. Sorry, bukan pangkat 1, pangkat 0 ya. Jadi dia seperti ini. 1 kali 10 pangkat 2 itu kan 100. Ini jadi sama dengan 100 tambah berapa? 2 kali 10 pangkat 1 berapa? 2 kali 10 pangkat 1? 20. 10. Tambah berapa lagi? 3 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 berapa? 1 kali 3, 3. Nah, jadi di sini 123 ya. Nah, jadi kalau mau dijabarkan seperti itu. Ini adalah bilangan desimal. Share lagi yang tadi. Mana. Oke. Jelas ya untuk bilangan desimal. Nah, Ibu tidak terlalu menjelaskan banyak, penjumlahan pun sama. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan biner. Bilangan biner adalah B. B itu biasanya B itu berarti ada 2 kalau biner. Di sini kita hanya menggunakan 2 bilangan aja, 0 sama 1 ya. 0 itu berarti off, kemudian 1 itu berarti on ya. Ya seperti itu. Oke. Dia biasa dibilang bilangan berbasis 2 ya. Oke, nilai posisi bit dalam biner seperti ini. 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Kemudian titik biner, maksudnya ini adalah kayak koma. Ya, ini titik binernya itu maksudnya adalah koma. Kemudian 2 pangkat min 1, itu sama dengan 1/2 pangkat 1. Ya. Kemudian 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1/2 pangkat 2. Ya, ada tadi yang mengalihkan 2 kali min 2. Ayo bukan kayak gitu. Atau enggak 2 pangkat 2 diminkan. Bukan jadinya min 4, bukan. Jadi itu kamu pakai 1/4 ya. Oke. Sistem biner 4 digit. Dan seterusnya ya. Ini juga sama MSB, most significant bit. Kemudian ini ada LSB, less significant bit. Bit dengan bobot terkecil. Oke, kemudian mana pulpen Ibu ya? Oke, nah di sini ada sistem biner 4 bit. Ini biasanya Ibu ajarin untuk kalian. Biasanya Ibu pakai 4, ini kan ada 4 bit kan? 4 bit, pakai 4 jari ya. 4
4 jari kalian. Bacanya kita membaca tetap dari kiri ke kanan ya. Kiri ke kanan. Nih, kalian hadapkan ke tangan kalian. Tangan kiri aja. Tangan kiri. Tangan kanan buat nulis. Nah, kalian boleh. Ya, udah mau habis. Tinggal 10 menit lagi. Nanti kalau ini ibu buat lagi. Kita masuk lagi ya. Habis itu ya. Biarin aja dulu. Ini nanti kalian isi. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 0 di sini. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jadi isinya 2 pangkat 0 berapa? 1. Kemudian di sini isi 2. Isi 4. Ini isi 8. Kelihatan jelas nggak? Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Bisa? Ini tangan kiri, ini tangan kiri, ini kanan. Ini kanan yang buat nulis. Oke. Hadapkan ke kalian. Nah, yang di sini ibu kasih 0. 0. Nah, misalnya kita akan mengkonversi bilangan ya. Misalnya bilangan desimalnya 0. Berarti karena 0 di sini harus ketekuk semua. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Bisa? 0, 0, 0, 0. Sama kan? Lihat perhatikan di ininya kalian. Di tabel sistem binder 4 bitnya. Nah, kalau 1, buka. Mana ada 1? Ada nggak 1? Mana sih? Ada 1 ya di sini. Maka yang lain ditekuk. 0, 0, 0, 1. Oke? Sekarang 2. 2. Ada 2 di sini. Berarti yang lain ditekuk. Ih, susah banget. 0, 0, 1, 0. Lihat di ininya kalian. Di tabelnya kalian. 3. 3 ada nggak? Jawab, woy. Jawab. Ada nggak 3? Ada. Tidak. Ya ada nggak? Ada, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Berapa tambah berapa hasilnya 3? Dari ini. 2 tambah 1. 2 tambah 1. Berarti 0, yang 0, lain 2, 1. ditekuk. 0, 0, 1, 1. Bisa? Bisa ya? 0, 0, 1, 1. Bisa? 0, 0, 1, 1. Sekarang 4. 4 ada nggak? 4 ada nggak? Ada ya ini. Berarti yang lain ditekuk. Ada. Langsung tekuk. 0, 1, 0, 0. Paham? 5. 5 berapa? Berapa tambah berapa hasilnya 5? Berapa tambah berapa hasilnya 5? Di sini, lihat. 4 tambah 1. Nah, berarti yang ditekuk yang mana? 0, 1, 0, 1. Iya, betul. 0, 1, 0, 1. Ya? 0, 1, 0, 1. Oke. Bisa? Paham? 7. 7 berapa? 7. 4, 2, 1. 4, 2, 1. 4, 2, 1. Berarti yang ditekuk yang? 1, 0, 0, 0. Berarti 0. 0, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 1. 10. 10. 10. 8, 1, 2. 0, 1, 0. 2. Berarti yang 8 tambah 2. Berarti yang ditekuk yang? 1, 0, 1, 0. Oke. 1, 0, 1, 0 ya. Oke, terus. Oke. Bisa? Bisa? Paham? Bisa.
Paham? Paham. Paham. Oke. Masih mau lanjut? Lanjut lagi? Kita tunggu dia ini Lanjut, sampai Bu. habis. Nggak ada masalah? Ada yang masalah lagi? Ada masalah? Lagi? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Ini Ibu keluarin dulu ya. Nanti soalnya habis lagi Zoom-nya. Ya. Ibu buat lagi yang baru ya. Ini langsung Ya, ke Bu. end aja semua. Tinggal berapa menit sih ya?